Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang mendengarkan materi ini dan yang di luar dari santri pesantren Humpulo boleh saja ikut melihat materi ini karena ini kan sebenarnya pelajaran bukan hanya di pesantren Humpulo, di pesantren-pesantren yang lain juga ada. Baik, kita lanjut saja untuk pembahasan kelima ini, Tarikhul Islam Sirah Nabawiyah. Nah, mohon maaf ini tulisannya bukan tulisannya ya, maksudnya gambarnya agak buram, tapi insya Allah bisa dibaca semua. Saya baca semua keseluruhannya dulu. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Qama bi tarbiyati ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbu aktsara min hubbihi li auladihi. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana faqiran fa wasa'allahu rizqahu wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yasarahu lahu. Tarbiyatu wa wafati jaddihi. Ini kita membahas pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kematian kakeknya. Artinya kan yang sebelum-sebelumnya itu kita membahas kematian ibunya, kematian ibunya dengan masa penyusuan atau masa Rasulullah diasuh oleh diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, atau sebelumnya juga ada lagi. Lanjut saja. Yang pertama, qama bi tarbiyati ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbu aktsara min hubbihi li auladihi. Yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah ibunya wafat ialah kakeknya. Artinya koma itu sebenarnya artinya berdiri. Artinya gini, maksudnya kakeknya Abdul Muttalib itu langsung mendirikan, langsung membangkitkan pendidikan Nabi ketika ibunya sudah wafat. Artinya kakeknya itu meneruskan, membangkitkan supaya Nabi itu ada tidak dibiarkan begitu saja. Muhammad itu tidak dibiarkan begitu saja sebagai walaupun pendidikan anak-anak kita tetap seperti bermain, bermain sambil mendidik. Artinya tidak dibiarkan Muhammad sendirian, karena Muhammad pada saat itu sudah yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Wa kana yuhibbu aktsara min hubbihi li auladihi. Beliau sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Aksaro kan maksudnya ini banyak. Artinya aksaro min hubbihi. Hubbi itu cinta. Maksudnya aksar itu kan lebih banyak, cintanya itu lebih tinggi, lebih banyak kepada min hubbihi li auladi, kepada anak-anaknya sendiri. Mungkin kalian juga pernah merasakan, artinya seorang kakek itu biasanya lebih sayang kepada cucunya daripada sama anaknya sendiri. Itu pengalaman ya, termasuk kita semua. Ini ya, coba ya, kenapa kok kakek itu lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya? Karena kakek itu merasa senang ada dia itu keturunannya tidak berhenti sama anaknya saja. Dia kesenangannya keturunannya itu sampai ke cucunya. Walaupun nanti suatu saat kakeknya meninggal, cucunya tidak dapat keturunan lagi atau bagaimana, yang jelas dia itu sudah senang melihat keturunannya anak itu mendapat keturunan lagi, yang artinya keturunan dia itu tidak terputus di anaknya. Itulah kenapa kakek itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad, kepada
kita semua, bukan hanya kakek Nabi ya. Ya kalau misalkan ada kakek yang tidak sayang sama cucunya itu jarang. Mungkin ada tapi jarang sekali. Ya, ini kan Abdul Muthalib masih mendidik Nabi Muhammad SAW. Artinya melanjutkan pendidikannya setelah Aminah meninggal, setelah Abdullah meninggal. Nah, kemudian setelah Aminah meninggal kan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, itulah baru setelah Halimatus Sa'diyah baru kakeknya meninggal. Nah, di sini ada keterangannya. Walama balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika umur Nabi 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Ba'da an kafalahu sanatain. Maksudnya ini setelah umur 2 tahun, maksudnya setelah dia mengasuh selama 2 tahun. Bukan mengasuh pada usia 2 tahun. Nah, baru umur 1 sampai 6 tahun. Nah, kembali ke materi sebelumnya. Umur 1 sampai 6 tahun itu yang mengasuh itu Halimatus Sa'diyah, ya kan? Halimatus Sa'diyah yang mengasuhnya. Nah, kemudian setelah umur 6 tahun, umur 7 dengan 8 tahun diasuhlah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Nah, ini kan walama balago itu kalau diartikan sampai atau balik umur bisa juga ya. Nah, ketika umur Nabi 8 tahun, balago umruhu sallallahu alaihi wasallam samania kan 8 sanawatin tahun. Nah, ketika umur Nabi 8 Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, mata jaddu kakek beliau wafat setelah ba'da an kafalahu sanatain, setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Oke. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalibin wa kana faqiran fa wasa'allahu rizqahu. Saya ini nih. Sesudah kakek beliau wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib awalnya miskin, lalu Allah meluaskannya. Faqih ini nih. Fa wasa itu luas artinya, wasi'. Luas maksudnya meluaskan. Saya tulis meluaskan. Lalu Allah meluaskan, meliakan. Dia meluaskan rezekinya, maksudnya setelah mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi Allah itu membuka. Makanya kan ini bukan cuman Abu Thalib aja, sebelumnya itu Halimatus Sa'diyah yang awalnya keluarganya kurus, keluarganya miskin. Artinya dalam artinya ya misalnya dia miskin itu ya maksud ini ya dalam perekonomian itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kurang. Tapi ketika mengasuh Nabi banyak keajaiban, banyak rizki, banyak barokah yang datang sama Halimatus Sa'diyah. Artinya ketika mengasuh Nabi, badan dia tiba-tiba menjadi yang tadinya kurus menjadi berisi, sehingga menyusui Nabi itu sangat lancar, asinya banyak. Kemudian hewan ternaknya domba yang kurus-kurus mulai terisi karena apa? Rumput-rumput yang di sekitarnya mulai subur. Nah, air sumur ya yang tadinya di wilayah Arab kan jarang air sumur itu. Ini ya yang airnya mengalir sampai penuh. Nah, di Halimatus Sa'diyah itu air sumurnya mengalir penuh. Nah, itu kan banyak keajaiban ketika mengasuh Nabi. Nah, Abu Thalib juga sama latar belakangnya dengan ayahnya Muhammad, yaitu pedagang. Karena Abu Thalib dengan Abu itu kan saudara. Kembali ke selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam
fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yasarahu lahu. Nah, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muddah itu bisa artikan saat ya. Pada saat itu, pada waktu diasuh, pada waktu itu kafalati ammihi qani'an bima qasamahu wa yasarahu lahu. Pada waktu itu diasuh oleh pamannya. Am itu ini ya, ami itu paman. Pamannya dikatakan cukup, dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Jadi ya apa ya? Ya kehidupannya Abu Thalib itu ketika mengasuh Nabi, juga kehidupan Nabinya juga kehidupan Nabi Muhammad SAW ya terpengaruhi, artinya karena kan diasuh oleh Abu Thalib. Jadi Abu Thalib mulai perekonomiannya, mulai keuangannya mulai lancar, artinya sudah mulai banyak mengumpulkan harta. Jadi kehidupan Nabi SAW ketika diasuh Abu Thalib ya cukup untuk membiayai pendidikan, membiayai kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Mungkin ini aja ya, karena pembahasannya sebenarnya kalian pembahasan ini sudah tahu semua. Hanya kan kita membahas bahasa-bahasa yang masih banyak yang kalian belum apa ya, belum bisa menerjemahkannya sendiri. Karena kan di rumah, apalagi pas ketika kalian lockdown dari pesantren, dipulang dari pesantren, jarang yang membawa kamus bahasa Arab, karena kan pulangnya terlalu buru-buru untuk menghindar virus. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kalian bisa, kita sudah melek teknologi, di internet sudah ada Google Translate. Yang jelas Google Translate juga tidak selamanya benar, artinya kalau untuk menerjemahkan satu-satu Google Translate itu bisa, tapi kalau untuk menerjemahkan langsung keseluruhan itu Google Translate nggak bisa dibenarkan karena masih banyak kesalahan. Oh ya, ini arti dari keseluruhannya pendidikan Nabi SAW dan wafatnya kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Ingat ya, Abdul Muthalib itu kakek, kalau Abu Thalib itu paman, beda. Abu Thalib itu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu. Abu Thalib paman, Abdul Muthalib kakek. Nah, yang mendidik Nabi SAW sesudah ibunya wafat ialah kakeknya Abdul Muthalib. Beliau sangat cinta kepada Nabi SAW, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika umur Nabi 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Sesudah kakek beliau SAW wafat, Nabi SAW diasuh oleh pamannya oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib awalnya miskin, lalu Allah muliakan dia menjadi banyak rezeki setelah mengasuh Nabi SAW. Kehidupan Nabi SAW pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup, dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Oke, mungkin itu saja yang kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.